Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yozan Martian dengan NIM 102230021. Di sini saya akan memaparkan materi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan juga pemerintahan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Profesor Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turun andil dalam membangun sistem pemerintahan tersebut. Ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunikasi politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Adapun bentuk-bentuk pemerintahan, yang pertama ada monarki. Ialah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki juga termasuk bentuk dalam pemerintahan tertua di dunia. Setiap raja dan ratu ini memiliki julukannya masing-masing. Seperti di Jepang, raja dipanggil dengan sebutan kaisar, Brunei disebut dengan sultan, dan juga yang di Pertuan Agung di Malaysia. Triani. Sekilas, Triani sama seperti monarki, yang kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang, tapi tirani dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter dan absolut. Contoh negara yang pernah menjalankan bentuk tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin di Uni Soviet. Lalu ada aristokrasi. Jika monarki dan tirani dipegang oleh satu orang berbeda dengan aristokrasi yang dipegang oleh beberapa orang. Orang tersebut memiliki peranan penting seperti halnya kaum cendekiawan. Pada tahun 1700-an, Prancis pernah menganut aristokrasi di mana kekuasaan yang mereka miliki ditunjukkan untuk kepentingan umum. Oligarki. Seperti aristokrasi, kekuasaan dalam oligarki juga dipegang oleh beberapa orang. Tetapi yang memiliki peranan dalam oligarki dibedakan berdasarkan kekayaan, kekeluargaan, ataupun militer. Negara yang pernah menganut oligarki salah satunya adalah Afrika Selatan. Lalu ada demokrasi. Indonesia adalah salah satu warga negara demokrasi yang dicerminkan terhadap setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita juga mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan juga tentunya untuk rakyat yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Karena memang dalam demokrasi, pemegang kekuasaannya adalah rakyat. Lalu ada teknokrasi. Tidak hanya politisi yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara, ternyata pakar teknis juga memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan negara. Teknokrasi adalah bentuk dari pemerintahan di mana pakar teknis mempunyai kekuasaan. Dalam teknokrasi, pengambilan keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai bidang tertentu seperti insinyur, ilmuwan, dan profesional kesehatan. Lalu ada timokrasi. Timokrasi adalah bentuk dari pemerintahan dengan ideal tertinggi negara, diatur oleh para pemimpin yang memiliki kehormatan dan kelayakan. Timokrasi ini merupakan lawan dari kepemimpinan yang berdasarkan kelas, keturunan, kekuasaan, dan hak istimewa. Lalu ada kleptokrasi. Bentuk dalam pemerintahan di mana pemegang kekuasaan menggunakan fungsinya untuk mencuri kekayaan negara atau korupsi. Mereka mengambil pajak berasal dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau dirinya sendiri. Dan masih terdapat beberapa bentuk pemerintahan lainnya yang tidak dapat saya uraikan satu persatu. Dan demikianlah
presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.